termasuk pertumbuhan ekonomi yang terakhir disebut ya di atas konsensus pasar gitu. Apakah itu nggak cukup untuk meyakinkan investor untuk bisa masuk kembali ke Indonesia gitu, untuk menguatkan kembali nilai tukar rupiah? Nah ini gue juga ada kenaikan jumlah rekening falas kita ya di bulan Maret itu 50% secara tahunan gitu ya, di atas 50% gitu ya. Hai, kembali lagi bersama saya Nurul Hayati Supriyanto, mahasiswi Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan dengan NPM 0203241157. Di sini saya diberi tugas untuk menonton sebuah podcast dan menjelaskan ulang isi dari podcast tersebut. Nah, langsung saja di sini mereka membahas terkait dengan judul Siapa Kuat Menahan Pelemahan Rupiah. Dan terdapat pemateri yang pertama yaitu Choida Rahma, dan yang kedua yaitu Kaisar Akbar, yang ketiga Han Revandra Putra. Di sini mereka mempertanyakan rupiah berdarah-darah, apa dampaknya? Di sini ketiga pemateri tersebut mereka sempat menjelaskan tentang krisis nilai tukar rupiah yang sempat anjlok menembus rekor terlemahnya hingga mencapai Rp17.400 per dolar Amerika Serikat. Penyebab utama dari pelemahan rupiah adalah meskipun indikator makroekonomi domestik seperti pertumbuhan ekonomi dilaporkan cukup bagus atau mencapai 5,6%, nilai tukar rupiah tetap berada di bawah nilai fundamentalnya atau disebut dengan undervalued. Akibat hilangnya kepercayaan investor, faktor penyebabnya dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama, faktor eksternal dan musiman yang disebut dengan seasonal, dan yang kedua yaitu faktor domestik atau sentimen utama. Nah, di sini pelemahan rupiah ini juga berdampak pada kenaikan harga barang impor, biaya produksi hingga kebutuhan pokok karena banyak bahan baku masih bergantung pada luar negeri. Namun di sisi lain ada sektor tertentu seperti ekspor yang bisa memperoleh keuntungan karena barang Indonesia menjadi lebih murah di pasar internasional. Pemerintah dari Bank Indonesia disebut berupaya menahan pelemahan rupiah melalui investasi pasar, menjaga cadangan devisa, serta kebijakan moneter agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Meski rupiah melemah, pemerintah menilai kondisi ekonomi Indonesia masih lebih kuat dibanding masa krisis tahun 1998 karena fundamental ekonomi dan sistem perbankan dinilai masih stabil. Di sini kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah pihak yang paling kuat menahan pelemahan rupiah adalah Bank Indonesia melalui suku bunga dan interferensi pasar. Namun kekuatan rupiah tetap bergantung pada kondisi ekonomi Indonesia, arus dolar dari ekspor dan situasi global, terutama kebijakan Federal Reserve serta kekuatan dolar Amerika Serikat. Baik, mungkin itulah pembahasan atau resume dari podcast tersebut. Mungkin sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.